Tema perpisahan adalah tema yang muncul di dalam Alkitab, yaitu halaman awal kitab Kejadian. Yaitu waktu Tuhan memakai Musa untuk menuliskan kitab Kejadian, muncul kalimat yaitu kalimat narator. Narator artinya Musa yang memberikan kesimpulan yang sangat penting. Kesimpulan itu apa? Yaitu adalah baik nanti seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Mari kita lihat ayat ini. Kejadian di pasal yang kedua, kita akan melihat halaman awal di dalam kitab Kejadian sudah mencantumkan tema harus ada perpisahan. Pasal kedua ayat ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya. Jadi ada yang dia harus lepas dan ada yang dia akan dapat. Yang dia lepas adalah relasi masa lalu. Masa lalu dipimpin oleh ayah, masa lalu dipimpin oleh ibu. Masa depan dia akan mulai dengan istrinya karena baru bersatu dan mereka akan hidup setiap detik, setiap menit akan alami yang baru. Sedangkan ayah dan ibu yang membesarkan ini semua pengalaman masa-masa yang lalu. Jadi harus ada yang ditinggalkan dan ada yang baru yang akan dilewati. Nah, ini akan menjadi pola hidup manusia sepanjang zaman. Setiap saat kita pasti meninggalkan dan kita pasti mengambil yang baru. Waktu Tuhan izinkan kita ada di dunia, kita dilahirkan, tubuh kita baby. Sebelum dilahirkan juga sudah ada tanda petik perpisahan yang terjadi di dalam janin. Yaitu satu janin akan meninggalkan postur tubuh dia, kalau kita pakai istilah tubuh, yang berbentuk kayak bengkok begini, nanti makin lama dia akan makin besar, makin besar, makin besar. Setiap kali terjadi perubahan menjadi besar, dia meninggalkan yang lama, dia mengenakan tubuh yang besar yang baru itu. Waktu dilahirkan, dia masih baby. Sebulan kemudian, dia sudah meninggalkan tubuh baby yang sebulan yang lalu. Demikian terjadi setiap hari ada yang ditinggalkan dan ada yang baru akan muncul. Harus tinggalkan, baru ada yang baru datang. Yesus berkata, aku harus pergi, kalau aku tidak pergi, roh penghibur tidak akan datang. Jadi ada yang harus pergi, lalu ada yang akan datang. Oke, nah perhatikan kita lihat dulu tubuh manusia. Manusia sudah dilatih untuk setiap hari alami perpisahan. Dan manusia dilatih setiap saat akan alami hal-hal yang baru. Oleh sebab itu Tuhan mencipta tubuh manusia dengan daya adaptasi yang paling canggih di alam semesta. Jikalau satu binatang dia bisa adaptasi di satu lingkungan tertentu. Dia bisa adaptasi di lingkungan kedua dan ketiga. Tapi manusia bisa adaptasi di sangat-sangat banyak sikon dan sangat-sangat banyak kesulitan. Waktu seorang manusia ada tinggal di tengah-tengah gunung yang begitu tinggi, nanti akan dia temukan cara hidup bertahan di gunung yang tinggi. Kalau dia dilahirkan di tempat yang begitu banyak es, maka dia akan beku dan dia akan menemukan cara supaya tidak beku bagaimana. Dan dia akan menemukan cara bagaimana menangkap ikan, khususnya orang-orang yang tinggal di wilayah sekitar kutub-kutub sana ya, daerah yang dingin-dingin, mereka bisa bertahan hidup. Manusia yang sama-sama ada di bumi, satu ditaruh di tempat yang es, dia akan bertahan hidup. Lalu yang bertahan hidup di es, suatu saat kalau dipindahkan ke tempat yang panas, dia juga akan adaptasi untuk bisa bertahan hidup. Sedangkan binatang, hanya binatang tertentu yang bisa di tempat yang dingin, dipindahkan ke tempat yang panas, dia bisa hidup. Sisanya semua mayoritas akan mati. Coba beruang kutub, kalau dipindahkan
ke daerah yang begitu panas, maka dia pasti akan mati. Tetapi nanti ada binatang-binatang tertentu yang hidupnya di daerah dingin, tetapi dari kecil dia sudah dibuat supaya bisa hidup di daerah yang tidak begitu dingin. Nanti setelah dia besar, dia akan adaptasi. Tapi manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa adaptasi di seluruh muka bumi. Dia ditaruh, dibesarkan di Korea, nanti dia bahasa Korea. Ditaruh di daerah Jepang, nanti dia hobinya makan makanan Jepang. Makan rawon muntah dia. Ditaruh di Jawa, dia suka makan rawon. Dia mulai menghindarkan makanan-makanan yang tidak biasa dia konsumsi sejak masa kecil. Tetapi kalau dia dipindahkan ke daerah yang semua menu makanan yang baru, maka nanti dia akan adaptasi dan dia tidak lagi makan makanan yang lama, dia akan mencicipi makanan-makanan yang baru. Nah, perhatikan ya, dengan cara adanya perpisahan, dengan cara adanya yang baru yang diambil, itu artinya ada pertumbuhan. Jelas ya? Kalau tidak ada pertumbuhan, tidak ada yang dilepas. Tumbuhan juga sama, tumbuhan akan melepas. Ada yang dia harus tinggalkan, yaitu daun yang pertama muncul, dia akan layukan, dia akan tinggalkan, karena nanti dahannya akan muncul daun yang kedua. Buah yang dihasilkan setelah tiba waktunya, buah akan jatuh, karena nanti ada buah yang lain yang akan menduduki posisinya atau posisi di sampingnya. Jadi dengan adanya perpisahan, dengan adanya perubahan seperti itu artinya akan ada pertumbuhan. Amin. Kalau kita dilahirkan tidak pernah ada perpisahan, tidak pernah ada meninggalkan dan mendapat, maka kita hidup seperti satu tiang yang dari dulu ukurannya sama sampai hari ini. Tapi satu-satunya makhluk yang Tuhan cipta, yang bisa bergerak dengan leluasa, yang bisa adaptasi dengan leluasa, itu hanya manusia saja. Oleh sebab itu, Tuhan izinkan manusia hidup bisa alami berpindah-pindah. Dengan dia berpindah, dia akan mendapatkan wawasan yang baru, dia akan mendapatkan satu tantangan yang baru, dan dia akan mendapatkan kesulitan yang baru, sekaligus dia akan mendapatkan penyertaan Tuhan yang baru. Maka Tuhan izinkan adanya dunia misi. Tuhan suruh manusia pergi. Begitu suruh pergi, itu artinya meninggalkan. Meninggalkan tempat semula, lalu pergi. Setelah pergi, dia dapatkan komunitas yang baru. Karena di situ ada orang percaya, maka di situ mereka menerima dia. Setelah nyaman di situ, Tuhan perintahkan dia tidak boleh tetap di situ, karena masih banyak domba yang lain. Dia harus pergi. Jadi hidup orang Kristen itu seperti unending walking. Jadi seperti langkah yang tidak pernah akan berhenti. Kita berhenti hanya singgah sebentar, lalu harus dilanjutkan dengan bergerak lagi. Supaya apa? Supaya menuju kepada destinasi-destinasi yang Tuhan sudah tetapkan. Kita lihat dari zaman Mesir, bangsa Israel di-move menuju ke padang gurun. Di padang gurun, rute-rute mereka adalah rute-rute yang baru. Lalu menuju ke destinasi akhir, yaitu Tanah Kanaan. Setelah sampai ke Tanah Kanaan, mereka setelah dibagi kafling, mereka sudah tidak mau move. Akhirnya saya di kafling A, yang lain di kafling B, semua sudah nyaman di kafling masing-masing, mereka sudah tidak lagi mau berserak, karena sudah nyaman di tempat mereka tinggal. Akhirnya nanti Tuhan suruh mereka harus pergi. Maka di dalam perjanjian baru, kita melihat nanti hari Pentakosta, semua akan terserak. Dan di zaman perjanjian baru, kita melihat tidak ada lagi yang namanya kafling A, kafling B, kafling A, kafling B. Yang ada adalah semua orang percaya bebas keliling semua kafling. Amin. Semua rasul bebas keliling semua kafling. Dia keliling ke seluruh wilayah selatan. Seluruh Yudea sudah dia keliling. Dia akan keliling wilayah utara. Dan bukan hanya dua wilayah, yaitu utara sama selatan. Dia akan keliling sampai ke ujung bumi. Berarti hidup manusia tidak boleh diikat di satu wadah. Nah, lalu saudara bertanya,
Kalau saya dibesarkan di Surabaya, ayah ibu di Surabaya, masa saya harus pindah-pindah melulu gitu ya? Cepat atau lambat, saudara yang anak pasti akan pindah. Karena nanti sekolah akan memisahkan ayah sama ibu kalian dengan kalian, yaitu kalian pindah sekolah atau kalian kuliah di luar negeri akan terpisah. Kalaupun tidak terpisah karena kuliah di Surabaya yang sama, nanti pasti akan nikah. Kecuali tidak mau nikah, ikut ayah selama-lamanya. Ikut ayah tanda petik selama-lamanya pun harus berpisah karena ayah akan menuju ke dalam dunia kekekalan. Jadi cepat atau lambat, semua kita pasti akan alami perpisahan. Amin. Tetapi yang saya mau sorot adalah perpisahan yang dilanjutkan dengan adanya pertumbuhan. Oleh sebab itu, keterlepasan sesuatu bentuk lalu mendapatkan satu bentuk yang baru, ini kita harus nikmati. Tidak boleh kembali ke bentuk yang lama. Contoh, kalau pohon ini sudah meninggalkan 1 senti sebelumnya, lalu sudah lewat lagi 1 senti lagi di atas, dan sekarang sudah mencapai titik yang agak tinggi, dan bawahnya sudah kokoh luar biasa, maka pohon tidak boleh berangan-angan, andai kata saya masih bisa seperti dulu, pokok yang kecil. Itu semua andai-andai yang sudah tidak mungkin, karena sedang menuju kepada proses pertumbuhan. Demikian juga dengan kita tidak mungkin bisa berandai-andai dan terjadi, yaitu kalau saya kembali ke masa kanak-kanak, itu tidak pernah akan terjadi lagi. Tapi tubuh saya yang sekarang, bagian dari tubuh kanak-kanak. Kalau tidak ada tubuh kanak-kanak, tidak mungkin jadi seperti ini. Jelas? Jadi, jikalau kita melihat pertumbuhan satu pokok, itu ada tubuh kanak-kanaknya, ada dari benihnya. Pertumbuhan seorang manusia menuju dewasa kayak gini, ini ada tubuh kanak-kanaknya, sehingga menjadi begini. Dan nanti ada tubuh yang tua di depan, yang kita akan menuju. Begitu kita sudah mencapai umur tua, ada tubuh yang seperti ini yang sekarang. Yang sekarang masih ada seperti ini akan menjadi fondasi penting, kita akan menuju kepada tua. Sehingga nanti waktu tua, pasti ada miripnya dengan wajah kita yang sekarang. Betul nggak? Jadi apa yang kita ada sekarang, ini nanti akan terus ke depan. Tetapi ke depan ini adalah pertumbuhan. Meskipun tubuh menjadi tua, tapi bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh secara umur. Dan tubuh waktu sudah bertumbuh, secara organ dia mulai akan melemah. Nah, ini efek yang tidak enak. Satu sisi pertumbuhan akan mencapai satu titik, dia akan menuju kepada kemerosotan karena makin lemah, dan tidak akan bisa lagi dia berbuat banyak, dan dia akan menuju kepada kematian. Nah, itulah tubuh fisik kita. Jadi kita akan meninggalkan sampai akhir hidup kita, menghembuskan nafas terakhir, kita juga meninggalkan. Yaitu saya melepaskan nafasku, menghembuskan nafas terakhir, berpisah dengan nafas yang selalu saya ada, dan sekarang saya berpisah, dan saya akan berpisah dari tubuh jasmaniku, karena saya akan menuju kepada dunia kekekalan. Jadi dari kita janin, ada yang berpisah, dan ada yang dia dapat. Sampai nanti kita mati, ada yang kita tinggalkan tubuh jasmani, kita dapat tubuh rohani. Dan setelah itu di dalam dunia kekekalan tidak ada lagi keterpisahan, karena di situ sudah tidak ada lagi yang namanya tua, tidak ada lagi yang namanya waktu, dan disitulah kita akan permanen selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan taruh manusia di dunia yang penuh dengan perubahan? Perubahan-perubahan yang terus ada, kenapa Tuhan izinkan manusia ada di dalam? Untuk manusia lihat perubahan-perubahan yang ada sama peranan kekristenan di dalam perubahan. Ini yang sangat penting. Saudara akan mengalami masa perubahan di dalam dunia teknologi karena saudara hidup di dalam zaman AI, gitu ya. Artificial Intelligence. Saya sekarang bangga, papa mama saya luar biasa.
kasih saya dari dulu sudah artificial intelligence, AI. Di depan ya, kalian jarang ya, kecuali nama panggilan AI, misalnya AI apa? AI itu. Kalau saya sudah dari kelahiran AI. Jadi saya hasil itu ya, artificial intelligence gitu ya. Nah, sekarang kita kembali, Tuhan izinkan kita ada di dalam dunia yang terus berubah ini untuk kita menangkap ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah, Alkitab katakan, itulah firman Tuhan. Di tengah-tengah perubahan, tumbuhan berubah, binatang yang kecil sekarang jadi besar, lalu cuaca berubah, semua berubah. Hanya satu yang tidak berubah. Dan yang tidak berubah itu, dia terus move. Dan kita terus harus mengejarnya. Saudara perhatikan, Tuhan tidak berubah. Waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan move. Tuhan bergerak. Tiang awan, tiang api bergerak. Maka waktu mereka melihat kok Tuhan seolah-olah berubah sih? Tuhan kenapa bergerak sih? Tidak. Tuhan yang tidak berubah ini, dia bukan berubah-ubah sebentar gerak, sebentar tidak. Tidak, dia tetap tidak berubah. Ketidakberubahan dia, itulah yang akan merubah kita. Dan kita waktu mengikut dia, kita sedang berubah karena Tuhan tidak berubah. Yang tidak berubah, merubah kita yang akan berubah. Lihat ya, di padang gurun Tuhan bergerak. Waktu Tuhan bergerak, Tuhan ingin semua ikut bergerak. Waktu Tuhan sudah bergerak ke kiri, semua harus menuju ke kiri. Waktu Tuhan sudah stay, diam, semua harus diam. Tuhan bergerak lagi, semua harus ikut bergerak. Nah, saudara perhatikan, di dalam dunia yang penuh dengan perubahan ini, ada Tuhan yang tidak berubah, yang menggerakkan semua kita supaya kita bergerak. Jikalau pergerakan kita hanya ditentukan oleh fisik dan duniawi, maka kita pindah karena saya pindah kantor. Saya pindah karena di sini tidak ada lahan untuk saya tanam padi lagi, saya harus pindah ke lahan yang lain. Saya pindah karena urusan perut. Saya pindah bukan karena tiang awan, tiang api yang memindahkan saya. Tadi di pesawat saya baca-baca itu ya, sebelum dia terbang, ada kesaksian satu orang, dia berkata begini, Pak, saya izin pamit ya, saya mau keluar dari grup. Oh, saya pikir mau kemana ini? Karena saya akan melayani suku pedalaman di Mentawai. Dan di situ tidak ada sinyal, di situ tidak ada komunikasi apapun, dan saya akan izin live dari grup karena saya akan melayani suku pedalaman. Nah, saudara perhatikan, orang yang seperti ini, dia move bukan karena urusan perusahaan dia. Dia move bukan karena gaji dia lebih tinggi di daerah Mentawai. Dia move karena dia tahu Tuhan menggerakkan dia untuk dia jadi berkat di daerah sana. Maka dia akhirnya ambil resiko untuk menuju ke sana. Nah, saudara perhatikan, kita move bisa dari Tuhan yang memanggil atau menggerakkan kita. Ada orang yang tahu Tuhan memanggil dia. Tuhan calling dia. Ada tangan Makedonia yang terangkat, maka dia sadar Tuhan ingin saya ke sana. Itu kepekaan seseorang ini susah untuk kita definisikan. Tuhan tidak berkata dengan suara, "Hai anakku," tidak. Tetapi Tuhan menggerakkan, kau harus ke sana. Kau harus ke sana. Ini nanti di dalam waktu dekat, saudara lihat ya, Tuhan gerakkan saya nanti untuk menggempur Bengkulu. Bengkulu dari dulu saya sudah rencana untuk keliling, untuk sapu seluruh Bengkulu. Tetapi waktu saya ke sana, waktu mereka ada HUT Sinode, saya khotbah di GKII, di situ ada ratusan pendeta hamba Tuhan, dan saya sudah siarkan, kalau Tuhan pimpin, saya akan melayani seluruh Bengkulu. Lalu ada satu bapak, dia saya ajak untuk temani saya keliling kantor dinas pendidikan. Waktu keliling dinas pendidikan, daerah kantong non-Kristen, dan ada tempat yang saya sudah dapat, banyak tempat yang belum. Maka saya pesan ke bapak ini, tolong bapak bantu follow up ya. Siap. Saya tunggu sampai bertahun-tahun, tidak ada kabar. Lalu tidak bisa terhubung lagi.
Nah, waktu saya khotbah di Bengkulu baru-baru ini, yaitu waktu ada STT Aras Tamar, saya pergi khotbah di situ, tidak dibayar tiketnya, saya bilang mereka tidak ada uang, tidak bisa undangan bantuan, saya akan pergi ke Bengkulu. Begitu sampai ke situ, lalu saya dibawa ke satu tempat penginapan, saya ketemu Bapak inilah yang membawa saya. Saya bilang, ini yang saya tunggu sangat lama. Bapak kemana saja? Gara-gara Bapak Bengkulu belum pernah saya layani sampai hari ini. Dan dia ketawa-ketawa. Dan Bapak itu sekarang sudah memiliki hotel, dia dirikan hotel, dan dia pemiliknya. Dan saya tinggal di hotel dia. Lalu setelah saya layani Bengkulu, saya berkata kepada orang-orang sana, kalau Tuhan menghendaki, saya kembali ke Bengkulu, saya akan garap Bengkulu. Lalu saya balik. Lalu selama ini saya terus bergumul, Tuhan, daerah mana yang nanti saya akan garap? Maka muncul Bengkulu. Bengkulu daerah yang tidak enak. Saya sama satu hamba Tuhan di situ, saya kenalan sama dia. Saya lihat, aduh suntuk ya, mall di Bengkulu juga tidak ada yang besar-besar. Dan daerah Bengkulu bukan untuk kita enak-enak. Dan nanti kalau Tuhan pimpin, saya akan garap Bengkulu. Nah, saudara perhatikan, ada orang tertentu yang Tuhan gerakkan untuk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tapi ada juga yang Tuhan gerakkan melalui orang lain. Nah, saudara harus peka. Kalau saya pribadi Tuhan gerakkan, maka saya move. Tapi kadang-kadang kita tidak dapat, tapi Tuhan memakai orang lain. Nah, saudara harus peka bagian ini. Harun sama Musa, Tuhan yang panggil si Musa. Harun tidak di-calling seperti Tuhan meng-calling Musa. Betul nggak? Tetapi perhatikan apa yang Musa nanti akan kerjakan, Harun harus ikut, tidak peduli. Lalu Harun yang terus harus mengikuti dia. Satu sisi dia taat, tapi sisi yang lain dia juga mempunyai semacam pemikiran, kok enak, gua terus mengikuti. Nah ini kekurang ajaran Harun sama nanti si Miriam. Tuhan calling Musa. Lalu Tuhan izinkan nanti Harun sama Miriam, kau harus mengikut orang yang Tuhan calling. Saudara bayangkan, Harun sama Miriam tidak pernah ikut. Lalu pekerjaan untuk memanggil orang Israel keluar apakah gagal? Ketemu Firaun menjadi gagal karena kurang Harun? Tidak mungkin gagal. Tuhan bisa pakai hanya satu, yaitu Musa. Tapi Tuhan pakai berdua. Karena ini ciri-ciri cara Tuhan memakai orang adalah memakai minimal berdua untuk nanti menjadi pemimpin. Lalu Miriam juga Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin. Nah, saudara bayangkan jikalau Harun dan Miriam berkata, kok enak? Kenapa lu yang dapat visi kok kami yang harus susah? Berapa bodohnya Harun sama Miriam, dan kalau mereka tidak ikut, seluruh sejarah umat manusia tidak pernah khotbah Harun dan Miriam. Betul nggak? Karena Musa sudah bergerak pindah. Harun dan Miriam masih di Goshen. Lalu mereka enak-enak, lalu berjemur, lalu mancing di sungai Nil, lalu hidup mati di situ, tidak ada yang tahu. Tetapi karena mereka ikut Musa, maka kita lihat kamera, kalau kita lah seperti main film, kamera terus mengikuti tokoh utama. Dan sejarah Musa dicatat, Harun dicatat, dan peristiwa Miriam juga ikut dicatat. Tuhan memanggil Musa, Harun dan Miriam harus taat. Tuhan memanggil Abraham, istri harus taat. Tuhan memanggil Musa, Tuhan memanggil siapa? Sering yang bersifat pribadi, tetapi orang lain yang tidak di-calling dengan cara yang sama, mereka ikut melanjutkannya. Nah, sekarang kita di dalam gereja Tuhan, di dalam sinode. Kita move, bukan karena kita yang mau move. Tetapi ada orang di Reform, dia move karena Tuhan panggil dia. Misalnya ya, ada satu pendeta Eri, Tuhan gerakkan dia untuk melayani di daerah Jepang. Tetapi kalau Tuhan gerakkan dia, sinode tidak mengizinkan dia pergi. Kalau betul-betul Tuhan gerakkan dia, mungkin dia keluar dari GRII, lalu dia pergi. Karena Tuhan move-kan dia. Tapi beban dia ada di Jepang, Tuhan juga kasih kepekaan kepada sinode untuk kirim orang ini ke Jepang. Sehingga melalui dia yang ada panggilan ke Jepang dan sinode yang Tuhan gerakkan, akhirnya klop, maka Jepang bisa ada reform dan Jepang bisa beli tempat, yaitu tempat Shinto orang sembahyang
dan sekarang menjadi tempat ibadah gereja reform. Tuhan bisa pakai cara begini. Tapi ada juga orang yang sok-sokan. Saya dapat panggilan, saya mau pergi ke satu tempat. Tapi sinode merasa ini ambisimu. Maka sinode tidak merestui. Waktu sinode tidak merestui, dia tetap ada di bawah reform, tetap melayani. Lalu berpuluh tahun kemudian kita tanya lagi, kau masih punya beban ke situ? Dia bilang, aku sudah tidak punya beban. Berarti beban dia yang awal itu kita bisa tanda tanya. Dulu kami masih kuliah, kami sering tanya teman-teman, kau bebannya kemana? Nanti aku kalau sudah lulus, aku akan kembali ke sini. Faktanya setelah lulus tidak pernah terjadi. Berarti beban dia itu mungkin dia rasa beban, tetapi sesungguhnya itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, sungguh-sungguh dia gumulkan, setelah dilulus, kapan saja Tuhan pasti kejar dia untuk dia mentunaikan semua beban yang Tuhan kasih. Tapi kalau bukan Tuhan yang kasih, dia 1 tahun saja, dia akan merasa ini bukan panggilan lagi, mungkin dulu saya tahu emosi, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita lihat ya, kalau Tuhan menggerakkan saya, satu sisi gampang ya, jelas. Tetapi sisi yang lain, kita kalau dipanggil Tuhan, ini kesulitan yang sangat besar. Setiap kali Tuhan calling orang, orang itu akan alami kesusahan. Lalu kalau saya tidak di-calling, Tuhan bisa memakai teman di samping kiri kanan untuk meng-calling kita. Ikut karena dia di-calling Tuhan, lalu kita akan bersama-sama dengan dia. Tuhan juga bisa memakai sinode. Tuhan menggerakkan sinode. Bukan berarti sinode tidak mungkin salah. Sinode pasti bisa lakukan banyak kesalahan. Tetapi kita percaya, jikalau di sinode masih ada orang-orang yang cinta Tuhan, maka meskipun tanda petik ada kesalahan, kita percaya pasti di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Amin. Saudara rasa perpindahan saya sama Pak Bara dalam rencana Tuhan atau tidak? Cara uji gini ya. Pak Tong sudah katakan ya, kalau masih ada keinginan dagingku yang bekerja dan saya senang, kemungkinan bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau keinginan dagingku tidak ada sama sekali, tidak ada faedah dan keuntungan bagiku, itu dekat dengan pimpinan Tuhan. Dekat dengan kehendak Tuhan. Saudara mau tahu, pindah ke Jakarta, saudara tidak rasakan rugi apa-apa, karena saudara masih di rumah yang sama. Betul nggak? Saudara anak masih sekolah-sekolah yang sama kan? Saudara sedih karena saya tidak ada, cuma gitu toh. Tapi saya sama keluarga akan alami kesusahan yang besar, saudara. Saudara bayangkan ya, saya selama 1 minggu ini sudah melihat kondisi yang ada di sana. Saya lama di Jakarta, 89 saya sudah di Jakarta. Jakarta itu kayak kampungku, saudara ya. Dan saya melayani lama di Jakarta, dan sekarang saya balik lagi. Dulu layani masih bujangan, enak. Layani belum banyak anak. Sekarang layani anak semua sudah gede-gede. Semua sudah lain, saudara. Semua barang-barang dipakai sudah lain. Dan saya sampai di Jakarta, waktu itu kami berangkat Kamis, sampai di Jakarta hari Jumat. Begitu sampai, saya masih belum tidur, langsung masuk ke SKC untuk anak-anak ukur baju. Dan ukur baju, dan saya diwawancara, suruh isi form, ditanya-tanyain. Dalam hati saya, ampun, ini prosedur Pak. Saudara mau tahu yang ditanya apa? Bagaimana Bapak tahu SKC? Dari gereja. Apa harapan Bapak dengan SKC? Saya harap SKC mendidik anak di dalam Tuhan dan setia pada firman. Apa pandangan Bapak kalau SKC tidak lakukan seperti yang Bapak inginkan tadi? Tutup saja. Saya bilang begitu. Waduh diwawancara, saudara suruh isi itu ya. Ini urusan sekolah ya. Lalu urusan tempat tinggal. Saya kalau ambil resiko pindah, saya akan keluar biaya sangat besar. Dengan tidak usah pindah, saya tidak usah keluar biaya, anak saya aman-aman. Anak saya sekarang harus adaptasi, karena di Surabaya ada IPS, IPA. Di SKC tidak ada IPS, IPA. Dan di SKC belajar filsafat. Anak saya pusing kepala. Hari pertama ada kelas filsafat. Apa benda ini? Dan mereka diajarkan sosiologi, diwajibkan baca buku sosiologi. Dan anak saya harus adaptasi semua ini. Maka selama 1 minggu saya antar, saya jemput, saya antar, saya jemput. Lalu saya tanya gimana, nggak ngerti. Gimana?
nggak tahu gitu ya. Stres dia, karena semua pelajaran itu beda, Saudara. Saudara bayangkan ya, untuk rumah saya putuskan tinggal di apartemen. Tinggal di apartemen, banyak yang sudah rusak. Saya panggil tukang, mulai bersihkan semua yang mampet-mampet, yang dulu sumber banjir, karena pembuangan air sink meluap, panggil tukang, beresin sampai ke dalam-dalam. Lalu mesin cuci, pembuangannya suka meluap, bersihkan, bereskan semua. Itu lemari-lemari yang relnya sudah amburadul, nggak bisa gerak-gerak lagi, panggil tukang. Nanti berapa minggu lagi akan bongkar. Lalu kayu-kayu yang sudah basah karena dulu bekas-bekas basah-basah, lalu sudah hancur, mesti ganti semua. Kalau mengingat keinginan daging, saya lebih nyaman di Surabaya. Tapi kalau Tuhan sudah pimpin, saya akan melangkah. Karena ini jiwa saya akan melangkah. Dan ini saya share bukan curhat-curhat ke kalian, karena ini fakta supaya kalian tahu. Jadi jangan kalian kira, wah Pak Iter enak ya pindah ya. Tidak gampang saudara ya. Maka saudara doakan pelayanan kami, pelayanan saya, pelayanan Pak Bara. Pak Bara akan ditaruh di Bogor, di situ pasti ada kesulitan tersendiri. Ini fakta di dalam pelayanan. Nah, saya tidak bahas panjang lebar tentang dunia hamba Tuhan. Sekarang kita kembali ke sini ya. Waktu di mobil, saya jalan sama anak, saya berkata, kalian ingat baik-baik ya, Papa tahu, Papa sekarang ada di Jakarta bersama kalian, nanti ada pekerjaan Tuhan yang besar yang akan terjadi di depan. Tapi apa itu? Papa nggak tahu. Pokoknya ada. Saya bilang kalian buang semua kesulitan, ngepak barang, buang semua kesulitan, studi lah, ikut apalah, tes lah, semua kalian buang. Kalian nolkan itu semua, sekarang kalian lihat, Tuhan mau kita apa? Nanti kalian akan melihat, Tuhan akan bekerja besar. Apa itu? Saya tidak tahu. Pokoknya sekarang kita melangkah. Nanti setelah melangkah, baru saya akan menyaksikan semua. Tapi apa yang saya saksikan, kalian mungkin tidak bisa saksikan. Karena kita sudah jaraknya jauh. Dan tidak mungkin saya lapor-lapor gitu kan. Dan nanti pada saat setelah serah terima, sinode, aturannya nanti Pak Anton juga pasti akan umumkan, kami harus keluar dari semua grup Surabaya. Bukan supaya kita bermusuhan lalu perang, tidak. Supaya apa? Supaya jangan ada nanti kalimat yang muncul, wah gembala yang lama memberikan saran-saran yang berbeda dengan konsep gembala yang baru. Lalu kami diadu-aduin. Lalu ada terjadi sesuatu, lalu di Jakarta bisa tahu, wah ini mata-mata nih, karena ada di grup Surabaya. Siapa yang lapor kalau bukan dia, gitu ya. Dan harap semua ini tidak terjadi, maka kami harus keluar dari semua grup. Tetapi kalian punya kontak nama, tidak mungkin kami delete, tetap ada. Jadi kalau mau japri-japri silakan. Tapi jangan japri tanya pendapat. Pak Iter, sekarang keputusannya begini. Menurut Pak Iter gimana? Tidak akan saya jawab. Karena saya akan jawab, tanya diskusi sama pengurus. Karena jangan sampai kami sudah jawab, kami tidak tahu konteksnya, kalimat kami dipakai di rapat. Saya sudah tanya, Pak Iter tidak setuju sama pendapat Pak Gembala, gimana ini? Wah, saya diadu-aduin ya. Tidak akan saya jawab. Jadi, jangan tanya gimana pendapat saya. Karena ini sudah policy dari hamba Tuhan. Nah, percaya hamba Tuhan itu utusan Tuhan, apa yang dia kerjakan karena bisa diskusi sama dia. Oke? Nanti setelah serah terima, saya sudah lepas karena saya akan memikirkan pelayanan yang lain. Nah, sekarang kita kembali ya. Ingat kembali tadi, perpisahan itu ada nanti pertumbuhan. Maka saya lagi mencari pertumbuhan apa yang nanti saya akan terima. Lalu pertumbuhan apa yang nanti anak-anak saya akan terima dan seterusnya. Harus ada pertumbuhan. Jikalau tidak, kita sudah lepas, itu artinya layu dan mati. Tapi kalau belum mati, kita lepas, kita akan bertumbuh. Amin. Nah, saya harap kita semua nanti juga akan bertumbuh. Amin. Oke. Jadi kalian layani baik-baik. Nanti saya juga senang kalau mendengar, wah kalian melayani luar biasa. Dan saya bisa intip kalian di channel YouTube. Kalau YouTube masih ada gitu ya. Harap YouTube tidak ditutup. Tapi saya percaya Pak Aludin, Pak Farlen, mereka adalah dua orang yang setuju ada YouTube. Tapi kita nggak tahu nanti berikutnya ya. Karena banyak cabang yang saya kunjungi, mereka sudah tidak memakai YouTube. Dan mereka sudah off-kan YouTube bertahun-tahun. Sejak pandemi sudah longgar, mereka mulai fisik, mereka off-kan YouTube.
Dan saya selalu kasih tahu mereka, jangan off-kan YouTube. YouTube mesti on-kan. Dan harap mereka dengar, kalau mereka tidak dengar, saya nggak bisa paksakan. Itu keputusan dari mereka. Selama YouTube masih ada, saya bisa lihat kalian nanti, yang MC, lalu yang warta, atau acara apa, saya masih bisa lihat. Tapi saya tidak akan komen kegiatan-kegiatan kalian, supaya tidak terjadi kami dikambing hitamkan atau dipimpong-pimpong gitu ya. Harap semua pelayanan jadi baik. Amin. Oke, jadi perpisahan ini adalah perpisahan untuk pertumbuhan. Maka tidak perlu sedih. Kalau perpisahan ini bukan untuk pertumbuhan, untuk kerusakan, kita perlu sedih. Tapi perpisahan untuk pertumbuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Dan kami berdoa untuk semua pelayanan kami di depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya jikalau Tuhan memindahkan seorang hamba Tuhan, Tuhan pasti sudah jalan di depan. Tuhan akan mempersiapkan banyak pekerjaan Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pindahkan. Demikian juga dengan tempat-tempat yang ditinggalkan, Tuhan akan membangkitkan lebih banyak lagi orang-orang yang akan melayani bersama-sama, sehingga pekerjaan Tuhan terus ada kemajuan dan pertumbuhan. Kami berdoa, biar di mana kami ditempatkan, Pak Bara di Bogor ada pertumbuhan. Dan di Surabaya, Kertacitra, semua ada pertumbuhan. Karena Tuhan inginkan adanya pertumbuhan dari semua anggota tubuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada hari ini dengan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.